Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah tahun 1445. Jika kita memasuki bulan Zulhijjah, kita ingat tiga tokoh yang sangat mulia, yaitu yang pertama Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang cantik jelita, yaitu Siti Sarah. Siti Sarah ini belum bisa memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sangat menginginkan putra untuk meneruskan keturunannya. Maka beliau sering berdoa, Rabbi habli minas solehin, Rabbi habli minas solehin. Doa ini sering diketahui oleh istrinya Siti Sarah. Maka Siti Sarah merasa iba. Kemudian dengan kesalehannya beliau menganjurkan dan mengizinkan untuk mendekati Siti Hajar. Siti Hajar waktu itu adalah pembantu Nabi Ibrahim di rumahnya. Maka nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar mengandung dan akhirnya melahirkan. Setelah melahirkan, Nabi Ibrahim sering ke kamar Siti Hajar, ingin menengok anaknya yang baru, yang mungil, yang dinamai Ismail. Karena keseringan ke kamarnya Siti Hajar, timbullah rasa cemburu Siti Sarah. Rasanya mengalahkan kepada Siti Sarah. Beliau, Nabi Ibrahim, sering ke kamarnya Siti Hajar. Ya, lama-lama dengan kehendak Allah, Siti Sarah berkata, ya Nabi Ibrahim, sebaiknya Hajar tidak ada di rumah ini. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian Siti Hajar, Nabi Ibrahim, dan bayi Ismail keluar berangkat memakai kendaraan unta menuju ke suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini tiada lain adalah kota Makkah. Maka perjalanan selama 2 minggu lebih berjalan, membawa bekal, membawa air, sampailah di suatu tempat, di suatu lembah, yaitu lembah yang tidak ada pohon-pohonan, tidak ada manusia, dan tidak ada air. Maka ditempatkan di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah Tuhan kami, aku menempatkan turunanku di suatu lembah yang tidak ada pohon-pohonan, dekat rumah suci-Mu yaitu Baitul Haram. Maka disitulah Siti Hajar ditempatkan dengan Ismail. Setelah beberapa hari Nabi Ibrahim di situ, maka tibalah waktunya Nabi Ibrahim untuk pamit ke Hajar. Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim berangkat, kemudian memegang tangannya. Wahai Nabi Ibrahim, saya dengan siapa di sini? Kemudian dititipkan kepada siapa? Nabi Ibrahim berkata, Allah. Maka Siti Hajar berkata, apakah ini perintah Allah? Ya. Maka dengan tenang hati, dengan semangat, Siti Hajar yakin bahwa kalau dititipkan kepada Allah tidak akan ada masalah dan tidak akan ada kekurangan sedikit pun. Maka beliau tegar mengurus anaknya di suatu lembah yang tidak ada air. Lama-lama airnya habis, kemudian teteknya atau payudaranya habis airnya. Nabi Ibrahim nangis, tidak ada air susu yang disedot. Kemudian Nabi Siti Hajar
mencari air. Beliau lari dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, dari Sofa ke Marwah, yang kini dipakai sa'i di tanah suci Mekah, tapi tidak ada air. Maka tibalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat disuruh untuk menghampiri Hajar, kemudian kakinya dihentakkan ke bumi, keluarlah air yang bernama air Zam-Zam. Maka Siti Hajar bisa minum dengan sepuasnya. Akhirnya bayi Ismail tidak nangis lagi. Nah, di situ setelah ada air, teori di padang pasir, kalau ada air nyembur ke atas, maka bakal ada manuk atau burung. Maka banyaklah burung di atas. Setelah burung di atas kelihatan oleh badui-badui Arab yang suka berkemah, berpindah-pindah tempat mencari air. Maka di situ kelihatan oleh badui-badui Arab, wah, di situ ada air, mungkin ayo kita pindah ke sana. Akhirnya mereka pindah ke dekat Siti Hajar. Di situ Siti Hajar sangat gembira. Yang tadinya tidak ada air, ada air. Yang tadinya tidak ada orang. Itulah dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa tahun kemudian dewasalah Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim mimpi, ya Ibrahim, ufi binadrika, laksanakan nadarmu. Nadar apa ya Allah? Ternyata yang pertama bingung, apakah ini dari Allah apa dari setan? Rawa ya tarawa, maka disebutkan pada hari itu hari Tarwiyah tanggal 8. Besoknya mimpi lagi, ya Ibrahim, ufi binadrika, laksanakan nadarmu. Maka di situ Arafah. Taulah Nabi Ibrahim bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggal 9 disebutkan hari Arafah. Kemudian tanggal 10-nya menyembelih di tempat di Mina. Maka disitulah perdebatan antara setan dengan Siti Hajar, dengan Nabi Ibrahim, dengan Ismail. Sehingga setan dilempar oleh ketiga nabi ini, ketiga orang ini. Sehingga ada lempar jumroh di tanah Mekah. Setelah berhadapan dengan Ismail, Ismail tidak tahu bahwa bapaknya mau menyembelih. Kemudian beliau berkata di dalam Al-Quran, ya bunayya inni arafil manami anni azbahuk pangzur madza taro. Wahai anakku, aku mimpi menyembelih kau. Bagaimana pendapatmu? Ismail menjawab, ya abatif ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan Bapak laksanakan. Bapak akan melihat aku termasuk orang yang sabar. Maka di situ dengan kesabaran, dengan keteguhan iman, Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan. Tapi di situ ada pesan dari Ismail. Pertama, harus diikat dulu dengan kuat supaya tidak bergerak. Yang kedua, pisaunya harus tajam supaya tidak sakit. Yang ketiga, bajunya harus dibuka dulu supaya tidak kena getih. Yang keempat yaitu salam dari Ismail kepada ibu. Ini adalah salam terakhir. Maka dilaksanakanlah penyembelihan. Ternyata tidak mempan. Karena tidak mempan, maka Allah Subhanahu wa nada, ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi, membenarkan mimpi. Maka di situ diganti oleh kibas dari surga. Alhamdulillah, seandainya Nabi Ibrahim jadi disembelih, mungkin putra-putra kita harus disembelih, tapi Allah bijaksana diganti dengan kibas. Maka ini adalah pelajaran bagi kita semua umat Islam, bahwa bagi yang mampu harus melaksanakan kurban. Ya, mudah-mudahan ini sedikit pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melaksanakan kurban dan juga untuk melaksanakan ibadah haji yang dipelopori oleh ketiga tokoh ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.